Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya, katakan sekali lagi penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Sungguh Tuhan terutama bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu. Kami akui ini Tuhan, bukan karena kekuatanku. Sungguh anugerah-Mu, oh Yesus Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi. Benar Tuhan, tanpa hadir-Mu kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan Yesus. Sungguh terutama bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Oh hadir-Mu di hidupku, sungguh terutama bagiku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kami akui Tuhan, anugerah-Mu oh Yesus, semua karena anugerah-Mu.
kepada dia anugerah-Mu. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Glory, hallelujah, 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 Tuhan. Hallelujah, Yesus. Glory, hallelujah, sungguh Tuhan. Yes, Lord. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Atas cinta-Mu. Saya undang bangkit berdiri, mari katakan, akui kepada dia, katakan, oh kasih-Mu lebih dari mentari, amin, yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih, amin, atas cinta-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Amin. Katakan, kasih-Mu lebih dari mentari. Yes, ya Tuhan Yesus, tak pernah berhenti, amin, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kirana lama syata, karana lama sanda, kami mau tenggelam di dalam cinta-Mu Tuhan. Mari bawa kami Tuhan ke gunung kudus-Mu. Di sanalah kami boleh berendam, boleh tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Haleluya Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Amin. Hanya dekat-Mu
sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji Tuhan, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Mari angkat tanganmu sebagai tanda responmu menyembah Dia. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan, kami memuji namamu. Hiranamaya Shobabaya Nilalabasandi Ikiaranamo. Kudus, kudus Tuhan, mulia Engkau Tuhan selamanya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku selalu tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yes, amin, amin, Tuhan. Haleluya, haleluya.
Lord. How we need you. How we need you, sweet Holy Spirit. Holy Spirit, have dominion over us. Holy Spirit, take us deeper, Lord. Take us deeper. Sampai rupamu nyata di tengah-tengah umatmu, Tuhan Yesus. Sampai rupamu nyata di tengah-tengah umatmu. Ya kekasih kami, my beloved, our first love, our true love, sweet Jesus, we love you. Holy Spirit, we love you. Abba, we love you. Ini anak-anakmu, ini mempelaimu, ini gerejamu, Tuhan. Roh Kudus, terserah Engkau mau ngomong apa pagi ini. Terserah Engkau mau melakukan apa pagi ini. Engkau yang punya gereja ini, Engkau yang punya umat ini. Suka-sukamu, sesuai caramu dan seleramu dan gayamu, Tuhan. Cuma satu hal yang kami minta dan kami mau kasih tahu, Tuhan, Kau tahu hati kami. Roh Kudus, kami gak mau jalan lagi tanpamu. Kami gak mau jalan lanjut tanpamu. Kalau kami sampai ada hari ini, kami berkata, Roh Kudus, kami perlu Engkau lebih lagi. Penyataan kuasa-Mu lebih lagi, penyataan hadirat-Mu lebih lagi. Roh Kudus, kami sayang, kami cinta sama Engkau, Roh Kudus. Seringkali Engkau di-neglect di banyak gereja, di banyak hidup orang Kristen. Tapi pagi ini umat-Mu berkata, we long for you, we want you, we need you, Holy Spirit. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, di sini. Speak to us, move in the midst of us. Bergerak di tengah-tengah kami, bicara sama kami. Hancurkan setiap hati yang keras. Koyakan semua jubah-jubah keangkuhan dan jubah-jubah keagamaan, Tuhan. Rubuhkan segala benteng-benteng stronghold yang dibangun di atas kepala kami, Tuhan, di atas pikiran kami. Dan lepaskan semua belenggu yang mengikat umat-Mu sehingga mereka gak bisa bernafas dengan manusia rohani mereka dengan selega-leganya. Set the captive free. Tarik kembali yang jauh jadi dekat. Ini pintaku, Roh Kudus. Aku sayang sama Engkau, Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Silakan duduk. Wow, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kemarin beberapa hari ini ada kekhawatiran yang tiba-tiba membisik di kepala saya dan di hati saya, saudara-saudara. Saya berpikir kalau ibadah bulan kedua dimulai, lantas saya akan pimpin perjamuan. Ini saya tidak tahu dari roh jahat atau dari pikiran saya sendiri, ada pikiran begini. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Toh mereka tidak akan mendengarkan. Kalau mereka mendengar pun mereka tidak menyimak. Kalau mereka mendengar pun mereka pulang sudah lupa. Toh mereka selama sekian tahun perjalanan pengembalaan ini juga tidak serius untuk mengenal Tuhan dan lebih dekat lagi sama Tuhan dan berjalan sama Tuhan dan mengenal Tuhan. Tapi kemudian kemarin pagi, tepatnya hari Sabtu pagi, setelah anak kita Excel
anak kita kekasih Excel sharing firman Tuhan, semua yang hadir itu tertampar dan respon, terutama respon ibu-ibu, saudara. Kan kemarin ibu-ibu senam, tapi senamnya kok 10 tahun sekali ya. Gara-gara ibu-ibu senam, lantas di doa pagi, menara doa pagi kita di doa fajar, ibu-ibu ikut. Dan yang membuat hati saya gembira sekali ketika saya berpikir bahwa semua orang sudah stuck dalam posisi suam-suam kuku dan ogah bertumpu, tidak lagi mau naik lebih tinggi sama Tuhan. Tapi kemarin ketika saya dengar satu persatu respon dari ibu-ibu, mereka berkata ketika Excel sharing mereka tertampar. Selama ini mereka cuma jadi pendengar firman tapi belum nyerap, belum rindu untuk melakukan firman. Terus lantas saya berkata gini, oh wow, Tuhan langsung lawan segala asumsi negatif saya yang berkata bahwa Anda tidaklah parau sama Tuhan. Dengan kalimat yang keluar dari mulut ibu-ibu dan semua yang hadir, mereka berkata, saya kepengen melakukan firman, saya kepengen mengenal Tuhan. Tidak ada kegembiraan yang bisa dirasakan oleh seorang gembala sidang selain jemaat yang digembalakan haus dan lapar akan Tuhan. Anda boleh dapat kesembuhan, Anda boleh dapat mujizat, Anda boleh dapat terobosan apapun, ya saya senang juga. Tapi ketika Anda serius berperkara dengan Tuhan, Anda serius bergaul dengan Tuhan, buat saya itu prestasi paling indah yang bisa dilihat oleh gembala manapun. Now, saya kepengen kita baca sama-sama ayat yang kita dengar di awal tahun, saudara, karena tahun 2023 Tuhan tetapkan buat gereja kita untuk sama-sama bilang naik lebih tinggi. Apa? 2023 kita harus apa? Katakan sama-sama, lebih tinggi. Kita buka ayatnya Song of Solomon, itu Kidung Agung, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Tuhan berkata kepada kita, dalam perjanjian baru bahkan kita disebut sebagai mempelai Kristus. My lover said to me, kata Raja Salomo, kekasihku berkata kepadamu, rise up, naik, bangkit my darling, come away with me my fair one. Bangkit kekasihku, manisku, jelitaku, yuk berdua-duaan dengan aku, yuk naik dengan aku. Karena sebetulnya saudara-saudara, menjadi Kristen itu bukan agama tapi hubungan. Semua yang Anda lihat hari ini, mall, toko, planet, gedung-gedung, jabatan, penguasa, jenderal-jenderal, semua akan tidak ada artinya, semua akan jadi debu. Dan hanya tinggal hubungan cinta antara pencipta semesta dengan manusia yang dikasihinya. Anda hari ini jangan sombong kalau Anda punya jabatan dan punya uang tinggi, karena semua akan jadi debu. Dan jangan minder kalau Anda orang miskin yang nggak punya apa-apa, karena kemiskinanmu pun akan berakhir. Ketika segalanya sirna, yang kita punya hanyalah cinta kita sama Tuhan dan cinta Tuhan sama kita. Dan itu lebih dari cukup. Tapi pertanyaannya, berapa banyak ya orang yang mau menanggapi perkataan Yesus? Yesus mati supaya hubungan cinta yang rusak di Taman Eden dipulihkan antara Allah yang kudus dengan manusia yang durhaka dan menjauh dari Dia dengan segala kebejatannya. Tapi Yesus mati supaya dengan kematian Yesus, Dia berkata begini, yuk naik nak, kekasihku, manisku, jelitaku, come up my loved one, my darling, dikatakan my fair one, naik sama aku lebih dalam. Next, Habakuk 3 ayat 19 versi VMD, versi yang mudah dibaca, berkata begini, Tuhan Allahku memberikan kekuatan kepadaku. Katakan kekuatan. Ia menolong aku berlari secepat rusa. Ia membawa aku dengan selamat di atas gunung-gunung. Katakan gunung. Katakan kekuatan. Katakan gunung. Kan jadi pertanyaan, kenapa kalau bicara naik lebih tinggi, naik ke atas gunung, ada hubungannya dengan kekuatan? Apa hubungannya kekuatan dengan gunung? Apa hubungannya naik menjadi kuat? Rusa itu sama seperti kambing, paling suka untuk naik gunung. Enggak seperti saya. Saya naik gunung mungkin gelinding gitu. Wah, tertawamu enak bener. Mas Dopit suka naik gunung. Dan rusa suka di atas gunung ketika dia mau memulihkan kekuatannya.
Ketika dia lari dari mara bahaya, ketika dia di atas, dia bisa rest, relax, dan jadi kuat lagi. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya capek, lelah, berantakan, stres, depresi, anxiety attacks, dan harus minum obat ini, obat itu, ketemu psikiater ini, psikiater itu. Tidak ada yang salah dengan obat, tidak ada yang salah dengan psikiater, tapi itu bukan solusi. Dia cuma meredakan symptoms, dia cuma meredam gejala, tapi tidak mencabut akar masalah. Banyak kita menjalani hidup menjadi capek ketika kita berhadapan dengan begitu banyak pergumulan. Karena setelah kita bergumul seharian, berhari-hari dengan banyak percobaan, dengan banyak tantangan pergumulan, baru setelah itu, setelah sisa-sisa nafas kita di malam hari, kita baru cari Tuhan, berdoa. Terbalik. Penciptaan, waktu dunia diciptakan, Alkitab berkata apa waktu Kejadian? Jadilah petang dan jadilah pagi, jadilah hari. Itulah hari yang pertama, itulah hari yang kedua. Selalu orang Yahudi, orang Ibrani, orang Israel memulai hari itu dari petang, dari waktu kita istirahat. Hari itu dimulai tidak dari pagi tapi dari petang. Itu dimulai dari waktu rest. Lantas ketika pagi mereka harus bekerja, mereka mulai dari rest baru mereka kerja. Orang modern terbalik. Kita kerja dulu, udah babak belur, baru kita cari rest, kita cari istirahat. Kalau kita mulainya dari rest, ini bicara mindset ya. Makanya ibadah kita hari Minggu. Minggu itu hari pertama dalam 7 hari. Hari terakhir hari ke-7. Sabtu. Kalau kita mulai dengan Tuhan setiap hari dari istirahat, Anda punya banyak sumber kekuatan, energi untuk menghadapi apapun tantangan yang menyakitkan, yang sukar yang akan Anda hadapi di depan. Mulainya dari rest dulu, dan rest akan Anda dapati ketika Anda sering naik dalam doa. Belum Ci, mundur, masih yang tadi, terlalu semangat dia. Ketika Anda naik terus, ketika Anda naik terus sama Tuhan. Orang yang suka naik tinggi, berdoa, menanti-nantikan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yesaya 40 ayat 31 janji, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Berlari tidak capek, berjalan tidak lelah, tidak lesu. Bahkan ketika menghadapi segala sesuatu nggak pakai kekuatannya sendiri, tetapi dia akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagi, katakan sama-sama, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Waktu Anda naik tinggi sama Tuhan, hidup ini tidak melelahkan, tidak meletihkan. Mulainya dari istirahat sama Tuhan. Mulainya dari istirahat sama Tuhan. Jangan mulai dari lembah naik ke atas, capek. Kalau Anda mulai dari atas, Anda naik tinggi sama Tuhan, Anda berangkat dari gunung, Anda turun ke lembah, menemui segala medan peperangan, lembah peperangan yang Anda hadapi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah usaha, dengan orang yang gak suka dengan Anda tidak akan berjalan dengan sisa-sisa kekuatan. Anda akan berjalan dengan full tank. Karena Anda turun, bukan dari bawah naik, Anda dari atas turun. Mana lebih enak, mana lebih mudah, mendaki atau turun? Oh, yang overweight pasti bilangnya turun. Lebih mudah. Kalau Anda mulai sama Tuhan, segalanya jadi lebih mudah. Sebab itu doa lebih banyak, doa lebih sering. Doa itu tidak membuat Anda lebih dicintai sama Tuhan. Doa tidak membuat Anda lebih layak masuk surga. Tetapi doa akan membuat Anda ngerti bahwa kekuatan dan cinta Tuhan tersedia buat Anda. Orang yang berdoa lebih banyak, kuat lebih banyak, karena dia sudah belajar tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan yang kepadanya dia berdoa.
Karena orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang sombong. Dengan tidak berdoa, orang itu sedang berkata pada Tuhan bahwa ia will rely on his own strength. Aku nggak butuh Tuhan, aku nggak perlu doa, saya bisa jalani rumah tangga ini, pekerjaan ini, masa depan ini, studi ini, pacaran ini, percintaan ini, ekonomi ini dengan kekuatan saya. Dan Yeremia 17 berkata, terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Masakan kita tidak belajar apa-apa dari pandemi. You know, saya mau bicara di luar khotbah hari ini. Ini terus mengganggu saya gini. Pandemi membuat banyak orang mati. Sampai hari ini masih di beberapa tempat termasuk di RRC masih. Dan banyak orang pikir ketika pandemi nanti usai atau selesai, dan sekarang sebetulnya sudah selesai, tiba-tiba gereja akan penuh dengan orang-orang yang bertobat, yang takut sama Tuhan, yang meninggalkan dosa dan mencari wajah Tuhan. Itu kerinduan banyak pendeta minimal. Tapi kenyataannya enggak. But not here. Di sini penuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi ini terjadi di banyak tempat. Waktu pandemi usai, itu apa dipikirin banyak orang? Aku akan kembali hidup seperti yang lalu. Hidup akan dugem lagi, hedon lagi, mabok lagi, zina lagi, narkoba lagi, rokok lagi, cabul lagi, nyolong lagi, korup lagi. Sama. Nothing's changed. Tidak ada yang berubah. Dan akhirnya orang akan terus tertawan dalam hidupnya. Di khotbah saya yang lalu, saya ingatkan sama saudara-saudara, mau naik lebih tinggi sama Tuhan, kuncinya cuma dua. Satu, lepaskan segala beban, lepaskan segala ikatan yang menghalangi Anda naik. Kalau Anda pikul begitu banyak beban, Anda gak bisa naik. Entah beban masa lalu, beban trauma, beban kesedihan, beban dosa. Lepaskan segala dosa dan beban yang merintangi, kata Alkitab. Naik lebih tinggi, bahkan kutuk keturunan, kutuk ikatan dosa yang masuk dari dosa yang berulang-ulang, yang ketika Anda hold terus jadi stronghold, jadi benteng. Dan peperangan rohani itu nyata. Anda tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan jasmani dan logika semata. Saya bersyukur adik kita Tian waktu itu ujuk-ujuk datang ya, nggak janjian, mungkin nggak janjian pelepasan gitu ya. Ketika datang mau ikut menara doa, katanya menara doa malam. Ini adik kita anak SMP, rindu cari Tuhan. Dan ketika datang, dia tiba-tiba disadarkan bahwa peperangan rohani itu nyata. Karena waktu dia datang, kami sedang melayani pelepasan. Seseorang diikat oleh roh orang-orang mati yang terus mengikat dia, dan sudah membunuh banyak anggota keluarganya. Dan ketika ini terjadi, Tian melihat bahwa waktu kita kebaktian begini, ini bukan main-main. Jangan dipikir di sini nggak ada malaikat ikut nyembah dari tadi. Dan Tian menyaksikan peperangan antara kerajaan gelap dengan kerajaan terang, dan manifestasi roh-roh jahat yang diusir keluar dan berkata ampun, ampun, ampun. Dan tiba-tiba Tuhan jadi nyata buat Tian. Dan ini belum nyampe kepada banyak orang, sehingga orang sukar diajak naik lebih tinggi sama Tuhan, karena Tuhan belum nyata. Dia belum lihat gini. Yang lucunya, dia nggak percaya Tuhan tapi percaya setan. Buktinya apa? Kalau naik motornya mogok di pinggir kuburan, bilangnya apa? Misi-misi anak babi mau lewat. Tapi nggak percaya Tuhan gitu. Pray more. Musa 40 hari 40 malam berdoa puasa di atas gunung sebelum Tuhan pakai dia untuk bawa orang bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yesus Kristus Tuhan kita ketika menjelma menjadi manusia, sebelum dia melakukan rangkaian pelayanan dan sesudah dia capek menyembuhkan mertua Simon, melepaskan satu kampung, saudara, menyembuhkan banyak orang sakit, dia selalu naik ke atas gunung, berdua-dua cari tempat sendiri untuk bicara sama Bapaknya, berdoa tiap hari. Bahkan Tuhan Yesus sebelum membuat keputusan maha penting untuk memilih 12 murid, dia naik ke atas gunung. Beda dengan orang Kristen yang kalau bikin keputusan penting nggak pernah nanya Tuhan. Pedes Pak, nggak apa-apa. Yang pedes itu yang nyembuhin. Kalau saya berkata manis-manis terus sama Anda kena diabetes rohani dan nggak pernah pulih. Siapa kita nggak suka berdoa? Kalau Musa
Kalau Yesus Kristus saja, kalau bahkan nabi-nabi saja melakukan itu, siapakah Anda dan saya sampai kita tidak mau berdoa? Apakah kita lebih hebat dari Musa dan Kristus? Orang yang gak suka berdoa sungguhnya sedang berkata pada Allah bahwa I don't need you. Dan dia akan menyisakan waktu-waktu sisa. Itu pun kalau ingat. Kalau enggak dia akan tertidur dengan HP-nya jatuh di depan mukanya. Tersinggunglah. Setelah itu kita bangkit sama-sama. Sementara orang yang gemar berdoa sedang menghancurkan kesombongan, because prayer fights pride. Doa menghancurkan kesombongan. Orang yang sombong tidak mau berdoa karena dia angkuh, berkata saya hebat, saya bisa. Tapi semakin seseorang berdoa, semakin dia sadar dan berkata, tanpa Tuhan I am nothing, saya bukan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan aku sangka menanggung segala perkara, bahkan aku lebih dari pemenang. Saya suka kalau tengah malam jogging gitu saudara, yang nggak jogging jalan kecil 60-90 menit. Itu waktu saya untuk ngobrol berdua dengan Tuhan. Ntar subuh lagi gitu. Karena di tengah keheningan dunia ini, there is so much noise fighting for your attention right now. Ada begitu banyak noise yang sedang berebutan dan bertempur merebut perhatian saudara hari ini. Entah dari teman-temanmu yang nawarin minuman di botol keras itu, atau dengan medsos, atau dengan siapapun, film, tontonan, drakor, begitu banyak kesibukan kantor, kesibukan dengan anak, begitu banyak noise yang mencoba meraih dan mencuri perhatianmu dan hatimu dari Tuhan, sehingga kau lelah dan capek. Makanya orang-orang berkata aku butuh healing, dan itu that is so true. Kita semua butuh healing, tapi healing tidak hanya didapatkan ketika kita pergi piknik. Healing sejati adalah ketika Anda naik tinggi di atas gunung sama Tuhan. Gunung ini bukan, saya nggak bicara, ini adik-adik SMP, SMA, bukan bicara gunung beneran. Gunung ini artinya kalau di perjanjian lama ketemu Tuhan tuh naik gunung. Tapi sejak Yesus mati dan bangkit, bait suci terbelah, Yesus katakan orang tidak menyembah Tuhan di Bukit Siong Yerusalem, di Gunung Gerizim, tapi di mana saja, sebab Allah kita adalah roh. Kamu bisa ngobrol sama Tuhan di atas angkotmu. Terlalu banyak noise yang berkata, Divine, kamu mau apa? Anak siapa kamu? That's noise, Divine. That's noise. You are divinely created by your heavenly Father. Sebab itu Divine bisa berkata, I don't need to hear you, I want to hear from my daddy. Saya nggak butuh dengar suara-suara noise negatif kamu. Aku akan cari wajah Bapakku yang di surga, dan aku akan mendengar perkataan cintanya dan pelukan kasihnya. Orang yang mulai hari begini jadi kuat. C.S. Lewis, seorang hamba Tuhan yang 100-200 abad lalu, bukan abad, tahunan lalu, 2 abad lalu, menulis novel Narnia kalau saya tidak salah ya. Ya Narnia ya, C.S. Lewis ya. Kalau J.R.R. Tolkien itu teolog Katolik, dia bikin Lord of the Ring ya. Ini Narnia. Hamba Tuhan yang bernama C.S. Lewis berkata gini, aku berdoa karena aku nggak bisa menolong diriku sendiri. Aku berdoa karena aku nggak berdaya. Aku berdoa karena selalu ada kebutuhan dalam hidupku di sepanjang waktu, baik ketika aku bangun maupun ketika tidur. Dan doa tidak mengubah Allah, tapi doa mengubah aku. Makanya Wahyu 4 ayat 1b, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, dan hari ini Tuhan Yesus berkata kepada gerejanya, come up here, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ketika kita naik dalam ketinggian, tidak akan terjadi kebingungan, tidak akan ada blur, kata Pastor Jim, karena orang yang melihat dari ketinggian melihat jauh ke depan. Ada clarity dari ketinggian, ada kejelasan, ada kepastian, bisa melihat jauh ke depan, ada kepastian akan kemenangan dalam peperangan, sebab kemenangan ditentukan dari ketinggian. Kalau nggak percaya, tanya anak saya yang suka nonton Star Wars. Setiap kali 2 petarung itu dengan pedang itu mau bertempur, pedang lightsaber itu, maka yang dapat higher ground, yang berdiri tempat tinggi pasti menang. I have the higher ground. Benar gak? Kalau Anda baca perjanjian lama, setiap bangsa yang berada di gunung pasti menang menaklukkan mereka yang ada di lembah. Kalau Anda naik sama Tuhan, Anda jadi kuat. Kenapa banyak orang gak mau?
Padahal kalau Anda kuat, Anda bisa berkata sama Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saudara yang merasa nggak layak naik, lagu ini berkata begini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mati menghapus segala celah kita, menghapus segala dosa kita. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan malu. Yesus, Engkaulah segalanya. No more shame, nggak ada rasa malu lagi buat kita. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau peluk. Yesus, Engkaulah segalanya. Mari semua yang di sini dan di rumah-rumah katakan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus Tuhan, Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus kami perlukan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia nama. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, bawa kami lebih dalam, lebih tinggi, lebih jauh. Yang mau sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, bawa saya naik lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih jauh. Amin, amin. Lukas 5 ayat 4 berkata begini. Coba next, Ci. Katakan sama-sama, lebih dalam. Sebelum ini, slide-nya maksudnya, saking merhatikannya dia. Yuk sama-sama bilang, lebih dalam. Kalau tadi apa? Lebih tinggi. Sekarang lebih dalam. Yuk next, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya pernah terangkan ini, Anda pernah baca ini. Simon dan teman-temannya adalah nelayan profesional. Tapi hari itu entah kenapa caranya, semua ikan pergi dari danau itu. Dengan kata lain, bisnis Simon hari itu hancur. Ekonomi Simon hari itu hancur. Dia kepikiran tagihan sekolah, tagihan kuliah anak-anaknya. Oh iya ya, Simon, iya. Saya nggak kepikiran ke sana, ini Simon Petrus saya. Tapi ya berlaku buat semua Simon ya, saudara. Dan saudara juga adalah Simon dalam cerita ini. Ketika Simon hari itu gagal usahanya, gagal bisnisnya, dia pulang, dia pikir gini, saya mau bawa makan apa buat anak-anak. Mungkin beberapa suami, beberapa ayah pernah merasakan ini. Saya harus bayar tagihan gimana. Tapi di tengah kekeringan itu Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon, yuk balik lagi bertolak ke tempat yang dalam. Simon gak ngelawan.
Simon nggak ngelawan. Padahal Simon adalah nelayan, Yesus waktu itu adalah tukang kayu. Tapi Simon nurut dan dia bertolak ke tempat yang dalam. Dan singkat cerita, perahu-perahu itu hampir tenggelam, jala-jala hampir koyak karena ikannya penuh. Ada hal yang berbeda antara menerima berkat dan menjadi kaya. Siapa di sini yang mau jadi kaya raya? Yang mau jadi kaya raya? Kalau yang mau miskin terus angkat tangan. Enggak, jangan angkat tangan. Yang mau kaya raya angkat tangan. Ya, semua mau ya. Oke. Kaya raya itu identik dengan uang atau enggak? Uang ya. Uang, kekayaan, harta, sumber utamanya tidak mesti Tuhan. Bingung kan? Ulang ya. Nah, Divine tangkap ya. Uang, kekayaan, popularitas, kesuksesan tidak mesti kamu dapat dari Tuhan. Kenapa? Karena setan juga bisa kasih. Kalau cuma itu yang kamu kejar, Alkitab mengajar kita waktu itu, Pastor sudah sempat kupas, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya gini, terjemahan lain berkata gini, kalau Tuhan berkati, maka menjadi kaya itu nggak pakai susah, nggak pakai susah, nggak pakai sampai kerja sampai sakit, sampai cacingan, dikejar-kejar debt collector, dikejar KPK, masuk penjara, dipermalukan. Maaf ya Bintang punya semua harta, punya semua wanita, entah yang dinikahi atau yang enggak. Ketika satu kali dia pulang bermasalah dan anak-anak pulang dari sekolah, papa mamanya ditangkap sama anak-anak buahnya. Saya nggak perlu, jangan sebut nama dong. Dipermalukan di seluruh Indonesia, semua nonton. Kalau cuma menjadi kaya, setan juga bisa kasih, karena itu yang ditawarkan kepada Kristus di percobaan padang gurun. Kalau Anda mau kaya, nggak usah pakai Tuhan. Kerja keras, orang di luar Tuhan pun banyak konglomerat. Tapi kalau berkat, kalau berkat, kalau berkat sayang, nggak pakai susah. Nggak pakai susah, nggak pakai drama, nggak pakai air mata. Kalau itu berkat, entah kekuatan, kesehatan, harta, uang, pengurapan, tuayan, jodoh. Langsung amin. Yang udah nikah nggak usah amin lagi, ngapain? Enak aja. Tapi kalau berkat itu pasangan hidup itu berkat bukan? Anak itu berkat bukan? Kalau Tuhan yang kasih nggak pakai drama. Hidup ini udah berat, ngapain kita drama? Bener gak? No drama. Si Joyo masuk gini. Joyo memang jaya kamu Joy. Joyo kalau disingkat Joy, penuh sukacita memang dia. Tepuk tangan buat Joyo. Orang Kristen yang begini, saudara, fokusnya udah bukan lagi soal finansial. Dia cari berkat Tuhan. Kalau orang dalam nih bertolak ke tempat dalam seperti Simon, dia dapetnya berkat Tuhan. Kalau cuma cetek-cetek aja, mainnya nggak pakai kerja keras, korupsi, sikut sana sikut sini, bisa kaya bisa. Tapi itu bukan berkat, itu laknat. Itu laknat. Dan ngapain kita bawa uang begitu kasih makan anak istri? Nggak jadi berkat itu, jadi kutuk, jadi penyakit. Tapi orang yang begini kayak seperti Petrus, kalau Anda baca di Alkitab ini nggak saya siapin PowerPoint-nya. Di ayat 8 sampai 9, Petrus ketika dapat berkat yang berlimpah sampai mau tenggelam perahunya, sampai koyak jalannya, Petrus tersungkur malu di kaki Yesus, menyadari betapa dirinya nggak layak di hadapan Tuhan. Pergilah daripada aku Tuhan, aku tidak layak. Tadinya dia panggil guru, ketika dia dapat mujizat dia berkata Tuhan. Berkat Tuhan membuat kita sadar akan kebesarannya dan akan kekecilan kita. Orang yang bergaul dalam sama Tuhan gak bisa sombong. Tuh, tadi yang naik tinggi doa gak bisa sombong. Orang yang dalam gak bisa sombong, karena ketika berhadapan dengan berkat Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dia sadar tanpa Tuhan aku nothing.
pergi daripadaku. Bahkan di ayat 11 di Lukas 5 dikatakan, lalu Petrus dan teman-temannya meninggalkan, Simon meninggalkan semuanya, semua berkat itu, semua kekayaan itu, semua potensi rupiah itu, Bu, potensi dinar itu tidak lagi menarik, karena sekarang Simon berkata, Yesus harta saya yang terbesar. Buat orang yang dalam sama Tuhan, bukan seberapa banyak berkat yang bisa diperoleh, tapi seberapa banyak taat yang bisa dipersembahkan. Karena persembahan yang paling menyukakan hati Tuhan adalah ketaatan. Itu sebabnya Saul dicabut dari jabatannya sebagai raja. Karena Nabi Samuel, Tuhan berkata lewat Samuel, Tuhan tidak berkenan kepada korban berlimpah-limpah selain daripada ketaatan. Dengan ketaatan korbanmu harum, tanpa ketaatan korbanmu kejijikan buat Tuhan. Ketaatan hanya bisa dihasilkan, ketaatan hanya bisa dihasilkan oleh orang yang memiliki kedalaman, dan kedalaman hanya bisa dihasilkan oleh orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau kamu taat, kamu dalam. Kalau kamu dalam, kamu kenal Tuhan, kamu ginosko Tuhan. Ginosko, pengenalan itu adalah karena kita punya pengalaman mengalami Tuhan, karena adanya hubungan yang erat dan pribadi dengan Tuhan. Sudah, lanjut sih. Oh bukan, ginosko sih. Ada nggak? Oh lupa diketik. Cici gimana sih? Ginosko itu kita bukan cuma gini, pendeta banyak, teolog banyak, orang Kristen banyak, semua kenal Tuhan? Belum tentu. Tahu Tuhan? Iya. Kenal belum tentu. Karena ketika kita tahu dan kita mengalami, di situ pengetahuan dan pengalaman jadi pengenalan. Matius 7. Ketika banyak orang berseru nanti di akhir zaman waktu Yesus datang ya, kan kaget, lah ternyata itu yang si bewok, ternyata Tuhannya orang Kristen itu Tuhan semesta alam, Yesus Tuhan. Tuhan berkata apa? Enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenal, ginosko. Ketika pengetahuan bersatu dengan pengalaman, kamu punya pengenalan. Dan orang yang punya pengenalan punya kedalaman. Orang yang dalam akarnya, tiupan angin tidak merubuhkan. Mau resesi, mau pandemi, kamu teguh berdiri. 1.000 ribu ada di kiri, 10.000 ribu di kanan, engkau akan tetap teguh berdiri bersama Tuhan. I'm still standing, I'm still preaching because the devil is a liar and Jesus is alive. Berkali-kali sakit, penyakit, kekurangan, kelaparan, kanker, segala serangan jantung, segala macam. No, I'm still here, I'm still preaching because Jesus is alive. Saya masih berdiri bukan karena saya hebat. Saudara-saudara yang kenal saya lama tahu betapa lemahnya saya. Tapi saya belajar naik tinggi dan nyelam dalam sama Tuhan. Karena aku sadar dengan kekuatanku aku tidak bisa. Kalau Anda mau, Anda akan jadi pemenang. Anda akan lihat orang di kanan kiri rubuh, rebah, dan di situ Tuhan akan pakai tanganmu, bukan lagi tangan yang di bawah yang meminta pertolongan, tapi tangan di atas yang terulur dan memberikan pertolongan. Lihat, yang menolong itu dari posisinya dari atas atau dari bawah? Kalau Anda naik tinggi, Anda punya kekuatan yang dalam untuk narik orang yang terjerembab naik ke atas sama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masalahnya bukan tahu itu tidak sama dengan kenal. Tahu tidak sama dengan kenal. Do you really know Him, jemaat? Do you really know God? Do you really know Jesus? Apakah kita sungguh-sungguh mau mengenal Dia? Apa cukup tahu aja? Orang manusia kalau lagi marah sama temannya ngomongnya apa? Cukup tahu aja ya? Apa? CKPTW. Cukup tahu aja. Tahu nggak? Seringkali kita lakukan itu sama Tuhan kok. Kita merasa kenal, merasa dekat. Tapi seringkali dalam banyak hal dan urusan hidup kita berkata sama Tuhan, cukup tahu aja, ini urusan saya. Bertobat ya. Yang terakhir, saudara mau naik lebih tinggi? Mau berenang lebih dalam sama Tuhan? Kalau mau, saya mengajak Anda untuk berjalan lebih jauh, menembus batas normal. Sama-sama bilang lebih jauh.
Sama-sama bilang lebih jauh. Sama-sama bilang lebih jauh. Katakan sama-sama, because normal is not enough. Karena normal udah nggak cukup. Nggak cukup. Hidup udah nggak normal hari ini. Sejak pandemi hidup nggak normal, tidak normal. Dan Anda kalau mau jadi Kristen yang normal-normal, yang normatif, yang biasa-biasa, tenggelam Anda. Sebab itu berjalan lebih jauh, karena Keluaran 3 ayat 1 sampai 2, ketika adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali, katakan sama-sama sekali. Ini kata yang penting sekali, ini penting sekali. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sama-sama bilang ke seberang. Tangkap, bilang sama-sama sekali. Saya jelasin kenapa ada kata sekali di situ. Berarti itu bukan rute biasa. Biasanya Musa ngangon domba mertuanya Yitro di sekitaran sini. Tapi satu ketika sekali dia bawa itu ke seberang. Berarti sebelumnya nggak ke seberang. Dia nyebrang. Dia berjalan hari itu rutenya lebih jauh dari biasanya, lebih jauh dari normal. Far into the wilderness. Dan sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ayat 2 berkata gini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Tuhan nongol di depan Musa dalam wujud api di tengah pohon, di tengah semak, tapi pohonnya nggak kebakar. Dan kalau dikatakan malaikat Tuhan, itu bukan malaikat Tuhan, itu Tuhan sendiri. Nah, Tuhan di situ besar. Itu YHWH. Itu kalau orang berani nggak berani nyebutnya, bilangnya Hashem, the name, that name, nama itu, atau Adonai, Lord, Adonai, Tuhan. Makanya lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan dengan TUHM. Bahasa Inggrisnya bilang gini. One day Moses was tending the flocks of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. Midian itu di daerah Arab. He led the flocks far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. Bilang sama-sama far. Bilang sama-sama far. Bilang sama-sama lebih jauh. Orang yang mau naik lebih tinggi sama Tuhan, yang mau naik lebih tinggi sama Tuhan akan berjalan lebih maju, melesat lebih jauh bersama Tuhan. Orang yang mau berjalan naik lebih tinggi, tenggelam lebih dalam, akan berjalan jauh lebih pesat, jauh lebih cepat, jauh lebih jauh bersama Tuhan. Kenapa banyak kita stuck di sini? Nggak mengalami terobosan dalam hidup, mediocre aja, biasa-biasa wae. Sekali lagi, berkat itu berasal dari Tuhan, dan berkat itu hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Hari ini Anda belum punya dana 1 triliun. Kalau Anda dikasih 1 triliun, Anda belum punya kekuatan untuk menopangnya. Anda ambruk dalam dosa karena beban itu terlalu berat. Ketika Anda punya ketinggian, punya kedalaman, dan bersedia jalan jauh, taat lebih jauh sama Tuhan, ketemu Tuhan lebih jauh lagi, Tuhan bisa percayakan apa yang bahkan Rasul Paulus bilang gini, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. You ain't seen nothing yet, the best is yet to come. Anda belum lihat apa-apa dalam hidupmu. Kalau Anda bersedia jalan lebih jauh dari Tuhan, nggak kebayang apa yang Tuhan bisa lakukan sama engkau. Tidak terbayang, tidak terbayang, tidak terbayang. Siapa yang mau jalan lebih jauh sama Tuhan? Kalau Anda hari ini yang di rumah juga, kalau Anda merasa suam-suam kuku, Anda butuh kembali ke dalam cinta yang mula-mula, karena Yesus sudah peringatkan, orang yang suam-suam kuku aku muntahkan keluar dari mulutku. Ayo berjalan lebih jauh, naik lebih tinggi, berenang lebih dalam sama Tuhan. Doamu lebih lagi. Satu-satunya cara menyalakan lilin yang mati adalah dibakar lagi. Bakar lagi api rohanimu. Biarkan api di altar hatimu itu menyala lagi. Kalau engkau dulu pernah aktif pelayanan, kau dulu pernah berbahasa roh, kau dulu pernah cinta sama Tuhan, begitu nyanyi satu lagu aja hadirat Tuhan kenceng, hatimu remuk, air matamu netes. Tapi sekarang udah kering. What's wrong? Saya nggak peduli what's wrong. I don't care about what's wrong. Saya nggak peduli dengan apa yang salah, tapi saya peduli dengan apa yang kita bisa benarkan dan betulkan. Karena gereja adalah bengkel,
bukan museum buat orang yang merasa sakti dan kudus, tapi bengkel dan rumah sakit buat orang-orang yang rusak dan padam dan suam-suam kuku. Jalan lebih lagi sama Tuhan, nyembah lagi, naik menara doa lagi. Satu-satunya yang membuat kami para gembala di sini kuat, karena kami punya menara doa bukan cuma pribadi, tapi Selasa, Rabu, malam, itu mulai jam 7, kadang kelar paling cepat jam 9, kadang jam 12. Menara doa pagi hari Sabtu, itu kekuatan kami. Itu kekuatan kami, karena gini, apa yang Anda lakukan tersembunyi sama Tuhan, dampaknya nyata, bisa dilihat orang. Kalau Anda nge-gym, Anda kan nggak pernah cerita-cerita, gue mau pergi nge-gym ya, Anda nge-gym aja, bener gak? Ketika Anda pulang, lama-lama orang lihat nggak perubahan pada dirimu? Kalau Anda diet, Anda kan nggak perlu cerita-cerita sama, aku lagi diet, tiba-tiba ada orang ngomong, Isus, lingkar pinggangnya, Isus lebih kenceng, lebih sehat ya, lebih cerah ya. Itu pengaruh, saudara, itu pengaruh. Apa yang Anda lakukan sembunyi dengan Tuhan, hasilnya nyata di depan orang. Daud itu nggak terpandang, orang tuanya bahkan buang, tapi dia bersedia berjalan lebih jauh sama Tuhan di dalam menyeberang padang gurun. Tiap hari dia nyembah. Ketika berhadapan dengan beruang dan singa, dia create begitu banyak nyanyian mazmur. Dan ketika kakak-kakaknya yang gagah diperhadapkan depan Nabi Samuel, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, yang ini bukan, kata Tuhan, bukan mereka yang aku pilih jadi raja. Nabi Samuel tanya sama papa mamanya Daud, masih ada lagi nggak? Nggak ada, udah semua. Oh ada, satu lagi, kita lagi singkirin, ngangon embe, nggak masuk hitungan. Tapi karena dia punya kedalaman sama Tuhan, karena dia berjalan lebih jauh sama Tuhan, apa yang dia bangun sama Tuhan secara sembunyi dilihat sama Tuhan, dan ketika dia ditabiskan sebagai raja atas Israel, dilihat sama semua rakyat. Ini cara kerja Tuhan, dengar baik ya. Aduh, ini di luar catatan. Waktu Saul diangkat jadi raja sebelum Daud, waktu dia ditabiskan, diurapi, seluruh rakyat Israel lihat, benar ya? Tapi begitu dia jatuh dan Roh Kudus undur dari Saul, dia tetap jadi raja dan gak ada yang tahu. Dia udah gak punya urapan, dia udah gak punya hadirat Tuhan. Pelayan begini ngeri, masih punya jabatan tapi udah gak punya hadirat Tuhan, celaka. Tapi masih punya jabatan, masih punya kekayaan. Sekali lagi, kekayaan tidak identik dengan berkat. Tapi kalau kamu mau bangun ini, Anda mau naik lebih tinggi, berenang lebih dalam, jalan lebih jauh sama Tuhan, orang boleh hina kamu, orang boleh kata-katain kamu, tapi apa yang kamu bangun secara sembunyi-sembunyi, ketaatan besar dan kecil, ada kembalian lebih di Indomaret, kamu pulangin, sekalipun mbaknya lupa, mbaknya nggak tahu. Hal remeh seperti itu. Ketika ada orang salah transfer ke rekeningmu, kau kembalikan, nggak dilihat orang, nggak ada yang tahu. Ketika ada potensi untuk jatuh dalam perzinahan, kau berkata tidak. Bagaimana mungkin aku melukai hati Tuhan seperti Yusuf, kau berkata. Yang kau bangun secara sembunyi, Tuhan akan berkati engkau di depan mata semua orang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bangkit sama-sama. Terakhir Song of Solomon kita baca sama-sama. Kalau yang bisa bahasa Inggris, saya senang sekali kalau Anda bisa sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. My lover said to me, rise up my darling, come away with me my fair one. Tahun ini bagi gereja kita tahun naik lebih tinggi. Tuhan memanggil kita untuk naik mengatasi kegelapan dunia, karena di ketinggian kita aman dari segala musibah. To rise above the darkness, to see clearer and farther, to become victorious in the valley, we must rise up, climb higher, naik lebih tinggi sama Tuhan. Karena kemenanganmu dalam lembah kehidupan ditentukan oleh ketinggianmu, kedalamanmu, dan kejauhanmu sama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Berhenti menangis, mulai tertawa, dan Kau yang ubahkan air mataku
Yes Tuhan. Jadi lembah yang bermata air, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawa kami naik Tuhan, Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat penyiaran. bawa kami keluar dari normalitas, dari kesuap-suapan buku Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata melingkupi kami. Melingkupi hidup Ini yang kami perlu. dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, Dekatmu itu yang ku kami sungguh perlu itu. sumber penghiburan. Sudah terlalu lama anak-anak-Mu menangis Tuhan. Saatnya mereka overcome. Kau yang Saatnya mereka menang dan bangkit. Jadi pemenang bukan jadi korban. Ubah Tuhan mulai hari ini. jadi lembah yang bermata air, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dua-dua dan katakan, oh, Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Let's worship Him. Let's just worship Him. Let's just worship Him. Let the Holy Spirit do what He do best. Dalam hadirat Tuhan segala belenggu terlepas dalam nama Yesus. We break every stronghold in the name of Jesus. Setiap stronghold depression, anxieties, setiap kubu-kubu benteng-benteng yang menahan jiwa-jiwa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, Kau selidiki setiap hati yang rindu, yang mau jalan lebih jauh, tenggelam lebih dalam, naik lebih tinggi sama Tuhan. Kau selidiki, Kau kenal siapa orang-orangnya. Dalam nama Yesus. Ada sosok yang marah. Saya melihat sepasang sosok mata yang marah, yang mencoba menahan beberapa saudara. Kau nggak perlu lebih kuat dari yang menahanmu. Kau hanya perlu berlari kepada Sang Maha Kuat yang bisa membebaskanmu, kawan. Biarkan dia marah, tapi dia harus melepaskanmu hari ini. Biarkan dia marah, tapi dia harus membebaskanmu pergi hari ini. Karena Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Sang Mesias, jauh lebih kuat dari roh-roh apapun. Yes, that's it. Move, Spirit. All you need is longing.
Yang kau perlu hanyalah rindu. Orang nama sanda bakayar. Nyembah lebih dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa roh, dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dalam bahasa apapun nyembah. All you need to do is says, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Yeshua. Yang kau perlu lakukan hanyalah berseru sama Dia. Right now, baik di sini maupun di rumah. yes, Release your hold in Jesus' yes, name. right now in the mighty Lepaskan name of cengkramanmu Jesus. dalam nama Yesus. Yes, Lord, in the mighty name of Let my people go, says the Lord. yes. Biarkan umatmu pergi dalam nama Yesus, kata Tuhan. Yang suam-suam pokok nyembah lagi, nyembah lagi, nyembah lagi. Holy Spirit, stir up the fire, stir up the fire inside. Yes. Oh, it's a fire, fire, fire of the Holy Ghost. Nyembah, lawan suam-suamku punya harus dilawan. Sembah. Angkat tangan tanda kau berserah. Angkat tangan tanda kau berserah. Orang yang rendah hati mengangkat tangannya kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Bakar lagi Tuhan. Bakar lagi Tuhan. Bakar lagi Tuhan. Api cinta mula-mula. Api cinta mula-mula dalam nama Yesus. Cepat dalam nama Yesus. Cepat dalam nama Yesus. Cepat dalam nama Yesus. Wow. Kau saja yang Tuhan, you have all the time you need Holy Spirit. Beberapa orang nikmati Roh Kudus sedang bangkitin kau lagi. Kau yang telah kehilangan kasih yang mula-mula itu balik lagi. Oh, He's coming. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan. Silakan Roh Kudus dipenuhi. Kita mau berlama-lama sama Roh Kudus. Jangan cepat-cepat keluar dari hadirat. Katakan dipenuhi. Yes Tuhan, kami berikan padamu Jesus korban pujian. Kau saja yang suci, Kau
yang